wilayah Papua Barat. Terima kasih sekali lagi Bapak. Perlu kami sampaikan bahwa di lapas kantor wilayah Papua Barat ini terdapat dari 12 unit pelaksana teknik di Papua Barat, jadi bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Seperti yang mungkin Bapak PJ Gubernur sudah lihat, di lapas ini pada umumnya pelaksanaan pembinaan belum berjalan maksimal. Jadi pelaksanaan yang terjadi itu belum full dan perlu dikatakan belum bisa merubah yang tadinya jahat menjadi baik nantinya setelah keluar dari lapas, karena memang kami menyadari kekurangan dan anggaran yang tersedia yang disediakan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu kami dengan hormat dan sangat kepada Bapak PJ, bila ada yang bisa dihibahkan ataupun dibantu, terutama Bapak keadaan kondisi bangunan ini sangat minim, dan juga yang saya dengar lapas Sorong ini sering banjir Bapak ya. Dan demikian juga Pak, kendala di kami di dalam rangka pemberian kesehatan ini memang menjadi suatu kendala. Kalau di dalam anggaran boleh dikatakan Rp1.000 per orang per tahun Pak, kalau dikalkulasi secara rata-rata. Jadi mereka mohon dengan hormat Bapak, apabila ada bantuan kesehatan BPJS Pak ya, mohon dibantu Bapak sehingga para narapidana tidak menjadi kendala di dalam memberikan pelayanan dan hak-hak mereka. Dan kepada warga binaan yang saya banggakan, saya berpesan kepada saudara berada di lapas ini karena suatu kehilapan, dan yakinlah bahwa semua ini akan berlanjut. Tolong tetap bertebal iman, tetap sholat, tetap berbuat kebaikan, yang harapannya nanti saudara-saudara setelah keluar dari lapas ini menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang aktif di dalam pembangunan dan tidak mengulangi kejahatan lagi. Saya bangga, saya dengar juga jumlah warga muslim di lapas kelas 2 di Sorong ini berjumlah 200 lebih. Jadi mayoritas, dan di mana-mana juga mayoritas. Karena makanya kami sangat berbangga apabila juga dengan kerendahan hati Pak PJ bisa hadir di tengah-tengah kita. Ya, ini merupakan kebanggaan. Tolong tepuk tangan. Karena selama ini saya tidak diundang sama Kalapas untuk memberi pembinaan di sini. Nah, nanti tinggal tanda tangan MOU. Saya sering tanda tangan ke penyuluh, Pak, saya mau ke lapas karena ada permintaan. Karena ada lapas juga yang sudah keluar, Pak, yang di Jalan Pramono. Kasih pembinaan di sana, orang yang sudah keluar kita panggil, kita kasih pengarah. Nah, yang di dalam juga penyuluh kami masuk di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau tadi beliau sampaikan itu luar biasa, karena beliau itu sebetulnya adalah Kiai Haji. Karena beliau adalah Ketua YAPIS Papua, Yayasan Pendidikan Islam Papua. Kan adalah Ketua YAPIS. Kalau pendidikan Islam dari zaman kita baru datang itu sudah ada dulu YAPIS Anur, kalau di Sorong. Sehingga saya harus cari materi baru, Pak. Karena tadi yang saya mau sampaikan itu sudah diserempet-serempet. Utama agama, apapun agamanya, adalah menyatukan. Kalau kepala lapas ini adalah Kristen, begitu agama itu menjadi sebuah pegangan, itu menyatukan semuanya. Ketika dia masuk ke gereja, ya, beliau ini masuk ke gereja, di dalamnya akan ditemukan orang Jawa, di dalamnya ditemukan orang Papua, di dalamnya ditemukan orang Bugis, di dalamnya ditemukan orang Toraja, orang Batak, orang dari Ambon, ketemu dalam satu tempat yang namanya gereja. Itu di dalamnya ada Nasrani.
Yang ada di dalam sini kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu tauhid, yaitu agama Islam. Agama Islam ini diturunkan untuk menyatukan perbedaan itu tadi. Yang tadi beliau sampaikan, Allah sengaja ciptakan kita berbeda, kemudian Allah satukan kita dalam agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Begitu kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ini saudara. Gitu. Iya enggak? Ada bukti adalah untuk menyatukan yang beda tadi. Begitu Kristen disatukan dengan agama, Islam menyatukan ras, suku, asal usul itu dengan agama. Kemudian tujuan dari agama itu adalah untuk menjadikan manusia teratur. Laisat dunya illa bidin. Tidak ada dunia ini kecuali dengan agama. Karena kalau tidak ada agama, tidak ada aturan. Tapi laisat dunya illa bidin wa laisat din illa bi akhlaqul karimah. Tidak ada agama kalau tidak punya akhlak. Nah, itu. Agamanya bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Seperti yang beliau sampaikan tadi, kerjaannya caci memaki, medsos yang main terus, akhirnya apa? Salah pencet, ketemu polisi, diadili, masuk di sini dibina sama Bapak Kalapas. Dengan sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau udah bicara ya ikut Pak dosen sudah agak lama. Sehingga harapannya orang yang beragama itu akan menjadi orang yang hidupnya teratur. Orang yang hidupnya teratur itulah yang kemudian sebagiannya disebut sebagai orang yang bertakwa. Karena takwa itu adalah orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa.